Umumnya kita mengenal Wali Songo hanyalah 9 orang, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Sebenarnya Wali Songo adalah nama suatu dawah atau dewan mubalik. Apabila salah seorang dari dewan tersebut pergi atau meninggal dunia, maka akan segera diganti oleh wali lainnya. Seperti tersebut dalam kitab Kanjul Ulul Ibnul Battuthah yang penulisnya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghrobi, Wali Songo melakukan sidang 3 kali. Tahun 1404 Masehi, adalah 9 wali. Tahun 1436 Masehi, masuk 3 wali mengganti yang wafat. Tahun 1463 Masehi, masuk 4 wali mengganti yang wafat dan pergi. Menurut Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar, pada tahun 1466 Masehi, Wali Songo melakukan sidang lagi membahas berbagai hal. Di antaranya adalah perkara Syekh Siti Jenar. Meninggalnya 2 orang wali, yaitu Maulana Muhammad Al-Maghrobi dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro, serta masuknya 2 orang wali menjadi anggota Wali Songo. Wali Songo periode pertama. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat, India. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang nikah dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta kepada para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah Wali Songo periode pertama. Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Berdakwah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak 1 km dari sebelah utara pabrik semen Gresik. Maulana Ishaq. Beliau berasal dari Samarkand, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishaq pindah ke Pasai dan wafat di sana. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Beliau berasal dari Mesir. Beliau dakwah keliling, dimakamkan di Troloyo Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Maulana Muhammad Al-Maghrobi. Beliau berasal dari Maghrib, Maroko, beliau berdakwah keliling. Wafat tahun 1465 Masehi. Dimakamkan di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Maulana Malik Israil. Beliau berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Wafat tahun 1435 Masehi. Dimakamkan di Gunung Santri. Maulana Muhammad Ali Akbar. Beliau berasal dari Persia, Iran, ahli pengobatan. Wafat tahun 1435 Masehi, dimakamkan di Gunung Santri. Maulana Hasanuddin. Beliau berasal dari Palestina. Berdakwah keliling. Wafat tahun 1462 Masehi. Dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. Maulana Alayuddin. Beliau berasal dari Palestina, berdakwah keliling, wafat tahun 1462 Masehi. Dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. Syekh Subakir. Beliau berasal dari Persia, ahli ruqyah menumbali tanah angker yang dihuni jin-jin jahat tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu jin-jin tadi akan menyingkir dan tanah yang ditumbali dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara Pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. Wali Songo periode kedua. Pada sidang periode kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya, dan masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiga wali tersebut yaitu 1. Raden Ahmad Ali Rahmatullah. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1421, menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419. Raden Ahmad berasal dari Cempa, Muangthai Selatan. 2.
Said Ja'far Shodiq. Beliau berasal dari Palestina, datang ke Jawa tahun 1436, menggantikan Malik Israil yang wafat tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. 3. Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari Palestina. Datang ke Jawa pada tahun 1436 Masehi. Menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat pada tahun 1435. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishaq dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Makrobi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri, mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Wali Songo periode ketiga. Pada tahun 1463 Masehi, sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo. Keempat wali Songo tersebut yaitu 1. Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin. Beliau kelahiran Belambangan, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan putri kerajaan Belambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasian. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. 2. Raden Said atau Sunan Kalijaga. Beliau kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Walitikta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. 3. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. 4. Raden Kosim atau Sunan Derajat. Beliau kelahiran Surabaya, putra dari Sunan Ampel, menggantikan Maulana Aliuddin yang wafat tahun 1462. Makamnya di Derajat, pertengahan Sedayu, Tuban. Wali Songo periode keempat. Pada tahun 1466 diangkat 2 wali, menggantikan 2 wali yang telah wafat yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Makrobi. 2 wali yang menggantikannya yaitu 1. Raden Hasan atau Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel, beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1468. 2. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati. Beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah lanjut usia. Wali Songo periode kelima. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria, atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga menggantikan wali yang wafat. Konon, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang itu adalah salah seorang anggota Wali Songo, namun karena Siti Jenar di kemudian hari mengajarkan ajaran yang menimbulkan keresahan umat, dan mengabaikan syariat agama, maka Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya kedudukan Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat, bekas Adipati Semarang, Ki Pandanarang, yang telah bertobat dan menjadi murid Sunan Kalijaga.